Masyarakat Indonesia digemparkan oleh berita dari media Italia Tuttosport. Media tersebut menyebutkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkeinginan menggantikan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan pelatih asal Eropa. Benarkah demikian? Di kancah sepak bola Italia, nama Erick Thohir sudah membahana. Sebab, Menteri BUMN tersebut memiliki saham di klub Inter Milan. Tak ayal, Erick Thohir pun mempunyai jaringan yang sangat kuat di sepak bola Italia. Bila menilik berita tersebut berasal dari media Italia, bisa jadi besar kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia dan Erick Thohir menginginkan timnas Indonesia dapat berlaga di Piala Dunia 2026. Bahkan, disebutkan oleh pengganti Shin Tae-yong itu mulai bertugas saat Indonesia menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain 25 Maret 2025. Apalagi cukup santer media Italia tersebut menyebutkan nama-nama yang bakal menjadi peltai skuad Garuda. Di antaranya adalah Walter Mazzarri. Pelatih berusia 63 tahun itu pernah satu tim dengan Erick Thohir pada 2013 hingga 2014 saat dia berstatus sebagai pelatih Inter Milan. Terakhir kali Walter menjadi pelatih yakni melatih Napoli pada Februari 2024. Lalu, respon Shin Tae-yong soal isu yang menghebohkan sepak bola tanah air tersebut sebelum pergantian tahun baru 2025? Pelatih asal Korea Selatan itu justru meminta dukungan masyarakat Indonesia agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selamat tahun baru semuanya. Semoga semuanya bisa jaga kesehatan, lebih bahagia dan sukses di tahun 2025. Mohon dukungan penuh agar Indonesia lolos ke World Cup, tulis Shin Tae-yong di Instagram. Pelatih berusia 54 tahun itu juga menyampaikan pandangannya soal kekalahan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Meskipun dia tersingkir dari babak penyisihan, saya yakin dia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi tahun depan. Meskipun tidak bagus untuk mencapai puncak, saya pikir para pemain telah melakukan yang terbaik, tulisnya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tim dewasa kami dapat mencapai Piala Dunia tahun depan. Tolong beri saya banyak dukungan, tidak banyak yang tersisa untuk tahun 2024 yang berakhir dengan baik, tambahnya. Lalu bagaimana komentar Erick Thohir atas isu tersebut? Hingga kini Ketua Umum PSSI, Erick Thohir belum memberikan tanggapan atas pemberitaan di media Italia tersebut. Di media sosial, Erick juga tak menyampaikan hal terbaru tentang timnas Indonesia dan respon soal Shin Tae-yong. Erick terkesan bersikap diam. Seperti halnya saat isu Shin Tae-yong akan diputus kontraknya, beberapa bulan kemudian Erick baru memberikan respon. Mari menunggu jawaban yang pasti dari Erick Thohir. Sementara itu, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto juga memberikan respon. Jujur saya juga nggak tahu, kata Nova. Nova menyebutkan bahwa soal pergantian pelatih bisa langsung ditanyakan ke internal tim. Shin Tae-yong dalam tekanan besar meski menorehkan banyak sejarah pada tahun lalu. Ia meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Lalu semifinal Piala Asia U23 2024, dan yang terbaru mengantarkan Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Vietnam di media sosial menyebut Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes akan terlihat seperti pemain amatiran jika dipertemukan dengan penyerang naturalisasi Timnas Vietnam, Nguyen Xuan San. Keyakinan itu disuarakan setelah Rafaelson, nama asli Nguyen Xuan San, mencetak 5 gol dari 3 laga Piala AFF 2024. Jai Itzes hanya pemain amatiran jika bertemu Nguyen Xuan San, tulis akun Facebook Nguyen Van Bostoks. Pencinta sepak bola Vietnam memang sedang jatuh hati kepada ketajaman Nguyen Xuan San. Baru bisa dimainkan sejak matchday keempat grup B Piala AFF 2024,
Nguyen Xuan San seakan tak butuh waktu untuk adaptasi. Di laga debutnya saat timnas Vietnam menjamu Myanmar, Nguyen Xuan San mencetak 2 gol dan 2 assist sekaligus membantu sang tim menang 5-0. Di laga kedua, top skor Liga Vietnam 2023 dan 2023 hingga 2024 ini mencetak 1 gol saat timnas Vietnam menang 2-0 atas Singapura di leg I semifinal Piala AFF 2024. Kemudian saat Vietnam menang 3-1 atas Singapura di leg 2 semifinal Piala AFF 2024, Nguyen Xuan San mencetak 2 gol. Alhasil, untuk sementara Nguyen Xuan San duduk sebagai top skor Piala AFF 2024 dengan koleksi 5 gol. Pencapaian itu masuk kategori istimewa. Sebab, ia sanggup mengungguli pemain-pemain lain yang rata-rata sudah menjalani 5-6 pertandingan. 2 Jai Itzes rutin lawan penyerang kelas dunia. Namun, terlalu dini jika mengatakan Nguyen Xuan San bakal mengungguli Jai Itzes jika timnas Vietnam versus timnas Indonesia bertemu. Sebab, level Jai Itzes jauh di atas Nguyen Xuan San. Berkat main bersama Venezia FC di Serie A, Jai Itzes rutin bertemu penyerang-penyerang top dunia. Dalam 1 bulan terakhir saja, Jai Itzes harus berduel dengan Dusan Vlahovic, Juventus, dan Romelu Lukaku, Napoli. Bahkan saat menghadapi Juventus, Jai Itzes mencetak gol ke gawang lawan. Jadi kesimpulannya, hebat atau tidaknya Nguyen Xuan San baru bisa dilihat ketika timnas Vietnam tampil di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang mana skuad Golden Star Warriors akan dipertemukan dengan tim-tim kuat dunia. Ada 2 pemain keturunan yang secara terang-terangan ingin membela timnas Indonesia, namun dilarang oleh FIFA karena terganjal oleh aturan. Skuad Garuda telah memiliki tim yang mampu bersaing di level internasional. Pada saat ini, tim asuhan Shin Tae-yong itu sedang berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Para pemain keturunan yang hadir lewat jalur naturalisasi menjadi salah satu kunci keberhasilan timnas Indonesia sejauh ini. Para pemain seperti Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jai Itzes kini menjadi andalan timnas Indonesia. Ada lebih banyak pemain keturunan yang tertarik untuk membela skuad Garuda, namun tidak semuanya bisa terwujud karena terganjal aturan FIFA. Pada Oktober lalu, Rian Flamingo, bek PSV Eindhoven yang punya darah Indonesia, memberi indikasi tentang ketersediaannya membela timnas Indonesia. Dia memberikan komentar kepada unggahan media Belanda, Voetbal Primeur, yang membeberkan dirinya sebagai salah satu dari 2 pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi. PSSI bisa menaturalisasinya, namun Flamingo tidak akan mendapatkan izin dari FIFA untuk membela timnas Indonesia. Darah Indonesia Flamingo datang dari buyutnya, yang berarti sudah melewati 3 generasi garis keturunan. Dari informasi yang aku dapatkan, Rian Flamingo itu keturunan Jawa Suriname dan itu dari pihak buyutnya, kata Yusa Nugraha. Syarat dari FIFA untuk bisa berpindah federasi adalah 3 generasi, yang berarti paling jauh kakek atau nenek. Jadi, jika Flamingo dinaturalisasi, maka dia tidak mendapatkan restu dari FIFA untuk bermain. Jauh sebelum Flamingo, ada Joel Veltman, bek Brighton Hove Albion di Liga Inggris, yang pernah mengutarakan kesediaannya. Pada November 2019 lalu, Veltman yang membela Ajax mengakui bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari neneknya. Dalam unggahan video My Heritage DNA, Veltman pun mengaku bersedia untuk membela timnas Indonesia jika diberi kesempatan untuk memilih. Joel Veltman, pemain Brighton yang ingin bela timnas Indonesia. Saya kira, ibu dan nenek saya berasal dari Indonesia. Jika punya peluang memilih, maka saya mungkin akan bermain untuk Indonesia, kata Veltman kepada My Heritage pada saat itu. Namun sayang, FIFA tidak akan mengizinkannya untuk membela timnas Indonesia pada saat ini
karena sudah mencatatkan 28 caps bersama timnas Belanda. Sosok yang kini berusia 32 tahun itu tidak akan mungkin diizinkan berpindah federasi karena aturan FIFA mensyaratkan untuk seorang pemain tidak membela tim nasional senior lebih dari 3 pertandingan sebelum berpindah federasi.